aset kita itu kalau secara nilainya tembus di angka lebih dari 50 triliun. Masih ada 48% aset kita yang belum bersertifikat. Oke. Ini tantangan betul untuk teman-teman BPKAD. Ini karena selama itu belum dilegalisasi, berarti kita mandek untuk pemanfaatannya kan gitu. Pemanfaatan aset itu kejelasannya seperti apa. Kalau kita punya lahan ini, sebenarnya lahan ini cocoknya untuk apa, peluang di sekitarnya apa. Nah ini studi kelayakan belum kita lakukan di sana. Kawan, selamat datang di Podcast Suara Surabaya. Saya Hendra Huta Galung kali ini yang bersama Anda. Dan hari ini kita akan ngobrol tentang pendapatan asli daerah atau PAD. Adalah sebuah nafas dari kemandirian fiskal provinsi. Dalam hal ini adalah Provinsi Jawa Timur. Nah, di tengah berbagai tantangan kali ini, apalagi kita ada di masa ekonomi pasca pandemi, tekanan global itu terus berlangsung. Dan kebutuhan pembangunan ini pasti semakin kompleks di Jawa Timur. Terus-menerus kita harus dituntut untuk cari potensi, menggali potensi yang selama ini masih belum tergarap. Seperti apa kita bisa menggali potensi dan meningkatkan PAD khususnya yang ada di provinsi tercinta kita Jawa Timur. Saya Hendra kali ini bersama dengan narasumber kita atau tamu kita hari ini di Podcast Suara Surabaya. Ada Bapak Hartono Eskom, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, dari partai atau fraksi Partai Gerindra, Dapil 9 Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek. Kita akan sama-sama mengupas kawan strategi meningkatkan PAD Jawa Timur, potensi sektor baru dan optimalisasi yang sudah ada. Assalamualaikum, selamat hari ini Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Hartono? Alhamdulillah sehat. Halo pemirsa, salam kenal, saya Hartono. Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi Partai Gerindra. Nah, ini DPRD bulan-bulan ini atau waktu dekat ini lagi sibuk apa nih Pak? Tetap kalau Komisi C itu kan kita kalau sekarang pembahasannya kan KUHP-PAS ini. Oke. Ya, jadi kita sedang mengevaluasi target-target pendapatan dari masing-masing instansi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu kita juga melakukan kunjungan kerja di beberapa. Komisi C ini kunjungan kerjanya unik Mas. Apa nih? Kita kunjungan kerjanya ke semua BUMD. Oh. Nah, jadi dulu kalau kunjungan kerja kan kemana gitu ya. Yeah. Sekarang kita kunjungan kerjanya berkaitan dengan BUMD. Jadi untuk menopang kinerja kita. Karena tahun ini Komisi C itu kebebanan membahas perda itu lumayan banyak. 9 perda dari 22 perda Provinsi Jawa Timur ini yang dibahas Komisi C. Wah. Dan harus selesai tahun ini Mas. Sisa berapa bulan ini berarti? Waduh, ini luar biasa. Capek-capeknya nih kawan ya. Tapi di sela-sela ini kita sama-sama lihat Pak, potret PAD Jawa Timur yang mungkin sudah Anda temui dalam rapat-rapat dan juga temuan dari laporan-laporan ya pastinya ya dari masyarakat dan juga instansi. Potensi, Pak Hartono bisa digambarkan kondisi saat ini Jawa Timur, PAD Jawa Timur secara umum. Realisasinya gimana nih Pak? Ya, Jawa Timur sebenarnya provinsi secara keuangan itu sangat sehat Mas. Ya, karena apa? Karena APBD kita itu sebagian besar bisa dicukupi dari PAD kita sendiri. Jadi kita bisa dikatakan sangat sehat. Contoh di 2024 kemarin itu PAD kita di angka realisasinya di angka 23 triliun. 20 sampai 23 triliun gitu ya. Dari APBD kita 35 triliun. Ya, kan lumayan besar. Jadi dana transfer dari pemerintah pusat hanya berkisar di angka 11, sekian triliun. Jadi jauh lebih besar yang kita dapatkan sendiri dari PAD kita. Tapi ada kabar yang kurang baik di tahun 2025 ini. Sekarang nih ya. Ya. Seiring berlakunya Undang-Undang HKPD, Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Itu berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor. Mulai tahun ini diberlakukan berlakunya option pajak, di mana ada sharing ke pemerintah kabupaten kota di tempat terdaftarnya kendaraan tersebut. Kalau dulu semua pajak berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor itu PKB dan BPNKB, ya balik nama itu masuk ke Jawa Timur semua. Ya. Tapi sekarang begitu dikutip itu langsung dibagi sekian yang untuk kabupaten kota, sekian untuk yang provinsi. Dan itu
kalau kita hitung nilainya, pengurangan PAD dari sektor kendaraan bermotor itu senilai di tahun ini 4,2 triliun. Wow, lumayan. Angka yang fantastis. Fantastis. Kan, ya. Apalagi itu pasti akan sangat terasa dampaknya terhadap APBD kita. Karena selama ini tumpuan PAD kita masih pada pajak kendaraan bermotor. Lebih dari 50% PAD kita dari sana, Mas. Dari pajak kendaraan bermotor ini. Nah, Baik. karena itu kami dari Komisi C yang pertama tetap bagaimana melakukan monitoring yang lebih ketat terhadap pengutipan pajak kendaraan bermotor yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana nanti mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang lain. Ya. Dari mana itu? Satu, kita punya BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Ini jumlahnya lumayan besar. Kemudian ada BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. Kemudian kita juga punya BMD, Barang Milik Daerah atau Aset. Ya. BUMD kita selama ini memang sudah setor dividen yang menjadi PAD Provinsi Jawa Timur. Tapi ini secara nilai masih sangat kecil. Hanya 2,1% setoran PAD yang berasal dari sektor BUMD. Jauh Mas dari yang kita harapkan. Ya, harapan kita ke depan bisa dimaksimalkan lah sektor BUMD ini. Jadi ini bukan turun itu bukan pesimis ya, tidak bisa meraih ya. Karena memang harus ada yang sektor lain yang digali begitu. Iya, jadi justru sebenarnya ini tantangan bagi kami bagaimana bisa melakukan diversifikasi sumber pendapatan yang baru. Meskipun mungkin secara nilai belum bisa menggantikan itu, tetapi harus ada digali potensi-potensi yang lainnya. Ya. Karena ke depan pasti kita membutuhkan sumber-sumber yang lebih besar lagi. Di pajak kendaraan bermotor pun sebenarnya meskipun ada penurunan, saya yakin kalau ini digali lebih serius, lebih dalam, maka potensinya akan jauh lebih besar. Yang dulunya tidak mau bayar bisa membayar. Nah itu makanya nanti bisa kita diskusikan bagaimana bisa mereka itu menjadi tertib pajak ini bagaimana. 50% luar biasa ini pasti. Menjadi sangat tulang punggung banget gitu bisa dibilang Pak. Tapi yang masih belum achieve sektor apa nih Pak dari PAD kita? Ya saat ini secara umum sebenarnya kalau kita evaluasi semester 1 kemarin itu realisasinya sudah mendekati 50% semua. Tetapi ada beberapa sektor yang menarik untuk dilihat. Ini sektor baru sebenarnya Mas. Apa nih? The option MBLB. Apa mineral bukan logam dan batuan. Ini baru ada sekarang ini. Sebelumnya mineral bukan logam dan batuan. Bukan logam, bukan batuan. Galian C lah gampangnya. Salah satunya itulah ya. Itu kan baru. Sebelumnya kan dikutip oleh pemerintah kabupaten itu. Nah sekarang ada sharing ke provinsi. Meskipun 25% atau berapa gitu loh. Saya lupa nilai pastinya. Tapi itu sebenarnya itu kan potensinya luar biasa Mas. Di Jawa Timur itu kan gunungnya banyak. Betul. Kita galian C-nya luar biasa banyak. Tetapi selama ini itu belum optimal untuk dikutip. Karena masih banyak tambang-tambang itu beroperasi secara ilegal. Nah, ini kan perlu dilihat kembali. Bagaimana caranya agar mereka bisa tertib ikut membayar pajak. Nah, ini kawan sebuah pesan juga nih ya. Awal-awal kita sudah mulai dengan ayo tertib membayar pajak gitu ya. Karena 50% pun itu masih ada yang bisa digali lebih dalam ya, lebih tinggi ya Pak ya. Realisasi tadi sudah disampaikan. Saya beberapa catatan ya Pak ya. Mungkin ini bisa sekaligus klarifikasi gitu. Di sorotan tentang RAPBD 2025 terlalu konservatif, tidak mencerminkan potensi sebenarnya. Ya ini internal mungkin boleh dibagi juga Pak, masyarakat juga boleh tahu. Iya, jadi saya sendiri juga anggota baru Mas. Ya, jadi kalau dibandingkan dulu mungkin kondisi langsungnya saya tidak paham karena tidak terlibat di dalamnya. Tapi setidaknya saya paham betul dari mulai sekarang. Ketika penyusunan RPJMD itu intensif betul anggota dewan terlibat dalam penyusunan RPJMD itu. Bagaimana 5 tahun ke depan ini Jawa Timur
proyeksi pembangunannya seperti apa. Kemudian di komisi kami sendiri, Komisi C, sangat intensif dalam berinteraksi dengan mitra kerja kami. Satu, mitra kerja kami kan Bapenda pasti, berkaitan dengan sumber pendapatan ini. Kita sangat intensif dan kita melakukan kunjungan kerja itu tidak kemana-mana. Kunjungan kerja kita itu ya ke mitra kerja kita. Kalau tidak ke Bapenda ya ke BUMD, ke Bank Jatim, ke BUMD yang lainnya. Tujuannya apa? Supaya kita tahu betul kondisi yang ada di sana seperti apa. Percuma kita melakukan target yang besar kalau ternyata realisasinya tidak maksimal. Atau jangan cepat kita seneng ada setoran PAD yang naik, padahal sebenarnya yang di sana itu potensinya harus lebih besar dari itu. Nah, gitu ya? Kalau kita tidak pernah datang langsung, tidak akan bisa tahu lebih banyak tentang mitra kita seperti itu. 3 tahun ke belakang mungkin Pak sebagai acuan bisa tren lah, kita lihat tren pendapat PAD kita, kontribusinya pada postur anggaran APBD. Ya, jadi kalau proyeksi ini persentase secara umum ini memang stagnan ya, stagnan. Ya. Jadi angkanya di kisaran itulah, tapi masih tergolong sehat tadi saya katakan. Karena masih jauh lebih besar daripada dana transfer dari pemerintah pusat. PAD kita masih jauh lebih besar. Tapi memang kalau ini betul-betul kita fokus serius menata lebih teliti lagi, saya yakin potensi PAD kita jauh lebih besar dari yang sekarang kita dapatkan. Tadi Pak Hartono bilang ada peralihan gitu ketika ada HKPD tadi ya. Itu bagaimana Pak? Proporsi penerimaannya tadi akhirnya harus apa yang terjadi gitu ketika itu berubah? Apakah makin ngos-ngosan nih? Atau jadi makin begini, HKPD itu salah satu yang memberati pajak kendaraan motor itu begini. Tenaga pengutipnya itu kan dari provinsi. Tetapi hasilnya yang menikmati adalah kabupaten kota juga. Nah ini kita berharap betul ada sinergi lah dari teman-teman kabupaten kota itu untuk ikut peran serta dalam pengutipan. Kalau memang sekarang aturannya SDM-nya masih dari provinsi oke. Tetapi kan bisa memfasilitasi bagaimana agar UPT Bapenda kita, Samsat kita di masing-masing wilayah itu bisa bekerja dengan maksimal melakukan pengutipan pajak. Ini mereka bisa memaksimalkan. Toh ketika mereka ada effort ke sana juga mereka mendapatkan sesuatu. Dan angkanya juga lumayan Mas. Mereka kan mendapatkan kurang maksimal ini 64% pemerintah kabupaten dari yang diterima provinsi Jawa Timur. Jadi angkanya cukup besar. Nah, kita meminta kepada Bapenda untuk menata data. Jumlah tim Bapenda Jawa Timur kan timnya nggak banyak, Mas. Kalau harus mengurusi se-Jawa Timur ya pasti tidak mampu. Ya. Nah, karena itu kita mendorong Bapenda lebih memfokuskan pada pengelolaan data. Harus dilakukan pemilahan. Ketika sekarang sudah lewat semester 1, ya, ini sudah seberapa persen dari wajib pajak kita yang sudah membayar pajak. Nah, selama ini banyak teman-teman dewan itu yang cukup disajikan hanya dengan dari targetnya angka sekian rupiah sudah relasi sekian rupiah. Bagi saya itu belum cukup. Karena kita tidak hanya masalah berapa angkanya, tetapi dari objek pajaknya harusnya begitu. Karena itu saya selalu mendorong sajikan juga selain angka yang diterima itu objek pajaknya ada berapa, yang sudah membayar berapa. Supaya kita bisa tahu, nanti bisa kita petakan juga yang belum membayar ini ada di wilayah mana, kabupaten mana, kecamatan mana, desa apa. Ya. Nah ini kita bisa melibatkan pemerintah daerah agar mereka mungkin melalui pemerintah desanya bisa mendatangi kepada wajib pajak kita. Judulnya mereka memungut pajak. Ya. Bukan masyarakat yang datang menyetor pajak kan itu ya. Judulnya kan pemungutan ya. Nah, harusnya mereka yang datang kepada masyarakat. Bukan masyarakat yang harus jauh-jauh datang kepada kantor Samsat. Nah, meskipun saya tetap mengapresiasi apa yang dilakukan Samsat Bapenda selama ini sudah cukup bagus dengan membuka banyaknya pintu untuk pembayaran pajak. Inovasinya lumayan bagus. Ada e-Samsat. Kemudian juga bisa pembayaran PKB melalui e-commerce, melalui minimarket.
dan juga melalui net banking itu kan juga sudah bisa juga. Tapi kemudahan itu tidak hanya sekedar diadakan, tapi harus dievaluasi. Jangan hanya sekedar inovasi yang penting sudah membuat hal yang baru, tetapi apakah hal yang baru itu termanfaatkan atau tidak? Ini harus dievaluasi itu. Jangan hanya sekedar baru-baru saja gitu ya. Ya. Jadi pengoptimalan ya, OPD-OPD di daerah juga ini harus ikutan aktif ya Pak dalam rangka menambah dari pendapatan asli daerah kita. Nah dalam konteks ini optimalisasi Pak. Sektor-sektor apa yang selama ini belum maksimal memberikan kontribusi dari kacamata Pak Hartono? Iya, kalau saya 3 hal. Yang pertama itu tadi BUMD. BUMD kita masih minim sekali kontribusinya, hanya 2,1% terhadap padahal modal yang kita tanam di sana sangat besar. Ya. Dan saya yakin kalau ini ditata betul, kontribusi BUMD akan jauh lebih besar. Yang kedua BLUD. Ya. BLUD memang belum bisa saat ini diharapkan untuk setoran ke PAD itu belum bisa Mas. Tapi harapan kita kalau memang belum bisa setor ya jangan minta banyak-banyak lagi. Ya, kalau tidak bisa menambah kan minimal mengurangi bebannya. Harus lebih kreatif lah. Iya, mengurangi bebannya. Misalkan sekarang Dr. Sutomo itu kan yang paling besar. Pendapatannya lebih dari 1T 1 tahun. Tetapi belanjanya juga jauh lebih besar. Makanya harus pinter-pinter, cukup-cukupkan dari yang didapatkan. Jadi jangan lagi membebani APBD kita. Ya. Nah, itu seminimal mungkin membebani. Kemudian yang ketiga, ini barang milik daerah atau aset. Aset kita luar biasa banyaknya. Tadi kita sempat diskusi dengan teman-teman. Aset kita itu kalau secara nilainya tembus di angka lebih dari 50 triliun. Itu termasuk lahan tidur? Iya. Wow. Asetnya itu 50 triliun? 50 triliun. Tetapi itu belum semuanya bisa berkontribusi terhadap PAD kita. Nah banyak diantaranya karena faktor satu masalah legalisasi. Masih ada 48% aset kita yang belum bersertifikat. Ini tantangan betul untuk teman-teman BPKAD. Ya, ini karena selama itu belum dilegalisasi berarti kita mandek untuk pemanfaatannya kan gitu. Ya, padahal aset itu akan bisa kita kerjasama dengan pihak lain kalau jelas masalah legalisasinya kan itu. Ya. Kemudian yang masalah ini standarisasi pemanfaatan aset itu kejelasannya seperti apa. Kalau kita punya lahan ini sebenarnya lahan ini cocoknya untuk apa? Peluang di sekitarnya apa. Nah ini studi kelayakan belum pernah kita lakukan di sana. Sehingga kita tidak bisa menjual ini dengan... Bukan karena efisiensi ya Pak? Nggak bisa studi. Ada pengaruh juga itu. Ya. Salah satu kendala teman-teman untuk melakukan sertifikasi itu karena dia tidak bisa perjalanan dinas ke sana. Karena dikurangi itu tadi katanya. Jadi banyak faktor lah. Ya. Tadi menarik tentang BUMD sedikit Pak, mungkin agak geser sedikit. Tapi dorongan yang selama ini dilakukan apa Pak? Pada BUMD ya, kita punya banyak ya terutama bank daerah ya, dan juga BUMD yang lain yang bisa menjadi potensi baru. Ya, BUMD kita yang terbesar saat ini melakukan kontribusi terhadap PAD itu adalah Bank Jatim. Ya, kemarin Bank Jatim itu setoran ke PAD Jawa Timur lebih dari 400 miliar. Padahal itu lebih dari 90% lebih dari PAD Jawa Timur yang dari sektor BUMD itu dari Bank Jatim. Ya. Tapi seandainya ada kejadian-kejadian yang mungkin sudah ramai di media massa itu bisa diminimalkan, kalau tidak bisa dihilangkan diminimalkan, saya yakin setoran PAD-nya akan jauh lebih besar Pak. Ya. Karena kejadian yang kemarin di Jakarta, kemudian kasusnya BI Fest dan sebagainya, itu pasti akan mengurangi potensi pendapatan kita. Dan yang tidak kalah pentingnya, itu mengurangi kepercayaan masyarakat. Ini yang kita harus hati-hati. Ya. Harus hati-hati ya. Yang nggak kalah menarik adalah kalau kita ngomong tentang PAD, ini adalah soal kebocoran pastinya. Ya. Ini bagaimana Pak? Temuan-temuan lah atau salah satu pilihan isu yang muncul tentang kebocoran pajak dan
kita bisa bilang lemahnya pengawasan retribusi kita. Ya, di BUMD itu ada beberapa hal yang perlu cermati. Karena jumlah BUMD kita tuh banyak, Mas. Kita punya induk itu 10 atau lebih ya, 10 BUMD induk, belum anak usahanya. Ya. Satu BUMD itu bisa punya anak usaha, ada yang 10, ada yang 5. Nah, artinya jumlah uang APBD yang masuk di lingkup bisnis BUMD kan lumayan besar. Ya. Nah, selama ini kontrolnya Dewan terhadap BUMD ini termasuk lemah, karena ya memang waktu. Ya. Kita hanya disodori angka-angka, ada target seperti ini terrealisasi sekian. Ya. Nah, karena itu Komisi C periode ini, Mas, sejak awal kami berkomitmen kita kunjungan kerja nggak kemana-mana, Mas. Kita datangi semua BUMD kita. Makanya banyak yang terkaget-kaget. Ya. Kok ada anak perusahaan didatangi anggota dewan ini. Belum pernah, Mas, kita didatangi. Baru sekali ini katanya. Gitu. Loh. Boleh sebut nama kan? Ya, intinya kita akan memfokuskan banyak potensi-potensi yang perlu digali di sana. Dan saya yakin kami sebagai mitra itu bisa membantu. Tujuan kita kan sama. Bagaimana perusahaan itu, BUMD kita itu sehat. Ya. Kalau perusahaannya sehat, keuntungannya besar, setoran PAD-nya juga besar. Kan itu. Dampaknya ke masyarakat juga baik. Nah, karena banyak hal yang perlu kita sinergikan. Jangan sampai antar BUMD kita itu tumpang tindih. Di sini bisnis ini, di sini juga akhirnya bersaing sendiri. Sama saingan. Nah, contoh gampangnya aja ini. Ada Bank Jatim, ada Bank UMKM. Dulu kan itu ya. Kemudian di tahun ini per Februari kemarin itu kita naikkan status Bank UMKM ini menjadi Bank BPR, menjadi bank umum, Bank Perekonomian Rakyat. Artinya secara bisnisnya sama ini, Mas, mereka. Kalau ini kita biarkan begitu saja, mereka akan bertarung sendiri. Nah, karena itu Komisi C kemarin sebelum perda tentang Bank BPR itu kita luncurkan, kita komunikasi, kita diskusikan. Bagaimana caranya agar Bank Jatim dan Bank BPR tidak tumpang tindih. Segmennya berbeda. Bank Jatim kita berharap bisa tumbuh bersama Bank Himbara dan Bank daerah lainnya. Sementara Bank BPR ini kita harapkan bisa masuk menyasar kelompok masyarakat yang lebih kecil, kelompok UMKM dan sebagainya. Karena mohon maaf, saat ini kalau di kampung-kampung, terutama di wilayah dapil saya itu, tumbuh bank-bank pinjol, bank titil, itu dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat sangat terasa. Banyak yang karena tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya membayar bunga yang tinggi itu, akhirnya harus pergi dari rumah dan sebagainya. Harapan kita Bank BPR bisa menyasar itu. Sehingga mereka merespon itu saat ini dengan meluncurkan kredit, namanya kredit Prokesra. Kredit yang sangat murah, hanya bunganya hanya 3% dalam setahun. Kalau masyarakat ambil itu ya otomatis sekaligus mengurangi tumbuhnya pinjol dan sebagainya. Ketergantungan pada itu sekarang hari ini, Pak, ya. Kemudian ekonomi di masyarakat juga akan tumbuh. Ya, ini harapan kita mereka bisa tumbuh seperti itu. Ya. Kalau di daerah-daerah lain, Pak, misalnya yang punya potensi tertentu, BUMD-nya seperti apa? Saya dengar seperti pelabuhan itu juga kan potensinya sangat besar sekali, apalagi dengan tagline Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara. Ya. Gimana nih, Pak? Ya, harapan kita itu tidak berhenti sebagai tagline, tapi betul-betul sebagai layak menjadi gerbang baru Nusantara lah. Artinya kan banyak kan ya, bisa digali. Ya, tadi kalau menyentuh masalah pelabuhan, diantaranya kita punya aset pelabuhan di Probolinggo. Pelabuhan itu di bawah Dishub, dikelola punyanya Dishub. Tetapi saat ini pemanfaatannya disewakan ke anak usaha Petrogas yang namanya PT DABN. Nah, PT DABN itu yang melakukan aktivitas bongkar muat di pelabuhan itu. Tapi pelabuhannya milik Dishub, jadi mereka sewa ke Dishub. Jadi kan kontribusinya masuk meskipun melalui Dishub ya. Nah, tetapi dengan adanya kegiatan bongkar muat dan sebagainya di pelabuhan itu, maka DABN sebagai anak usaha mendapatkan keuntungan. Dan alhamdulillah sejak
3 tahun ini, 3 tahun inilah kurang lebih, DABN yang sebelumnya itu minus, sekarang untung. Untung. Alhamdulillah. Ya. Ya mudah-mudahan. Tapi satu lagi Pak, tadi yang menarik adalah galian C ini. Ada sebutkan jadi potensi baru kan ya. Inovasi lah. Iya. Nggak apa-apa. Seberapa serius digarap ini? Ini salah satu yang kami Komisi C sangat intensif ya. Karena ini hal baru, potensi baru, di tengah kita sedang defisit PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor. Ya, ada penurunan di sana. Nah, ini angin segar yang dulunya kita tidak pernah mendapatkan opsi pajak dari MBLB itu sekarang ada masuk 25% kalau nggak salah. Yeah. Yang kita targetkan tahun ini bisa kita dapatkan di angka kurang lebih 65 miliar. Nah, padahal potensinya saya yakin jauh lebih besar dari itu. Nah, kemarin kita sempat diskusi dengan beberapa teman pelaku penambangan galian C ini. Bilang begini, Pak, kita bukannya tidak mau melakukan izin, tapi izinnya tuh kadang tuh ribet ngurusnya, Pak. Galiannya tuh tambangnya sudah hampir habis, izinnya belum keluar. Nah, hal semacam ini kan mestinya kan bisa kita sederhanakan lah. Bagaimana perizinan ini menjadi lebih sederhana, lebih mudah. Sehingga kalau izinnya cepat itu pendapatannya juga cepat masuk gitu. Selama izinnya lama padahal mereka proses penambangannya jalan terus mereka. Udah jalan itu gimana? Berarti kan rugi kita. Jadi ini perlu kesadaran bersama. Dan alhamdulillah sebenarnya ini sudah ditangkap oleh teman-teman DPMPTSP. Mereka sudah meluncing aplikasi JOS. Yang perizinan secara online semua, menyatukan banyak perizinan di instansi Jawa Timur ke dalam satu aplikasi yang namanya Jatim Online Single Submission. Kalau di pusat ada OSS Online Single Submission, di Jawa Timur punya Jatim, ya tambah J-nya aja. Jadi yang belum masuk di sana dimasukkan di situ. Ya, ini tadi. Tapi masih perlu sosialisasi yang lebih masif pada masyarakat, agar bayangan tentang perizinan di masyarakat tidak yang ruwet, yang ribet, yang mahal, ya itu ya. Selama ini kan bayangannya masih seperti itu. Betul. Padahal kita sudah berinovasi cukup bagus, perizinan saat ini sudah sangat dipermudah. Jadi ini sekaligus pesan untuk yang mau buat galian C, Anda juga termasuk ini ya, lagi disorot sama kawan-kawan DPRD bisa menjadi masukan, pemasukan untuk perserapan PAD kita. Oke. Ya ini jadi menyambut sektor baru gitu ya, Pak Hartono ya, dalam konteks diversifikasi pendapatan. Yang lain Pak, yang potensial ada catatan sebagai sumber kita baru. Karena sumber pendapatan kita tumpuan besarnya tetap pada pajak kendaraan bermotor, di situ kita juga melakukan inovasi Mas. Bagaimana masyarakat itu bisa tertib pajaknya. Nah ini kan sebenarnya kan ada perilaku begini. Mereka tidak mau bayar bukan karena tidak mau, tapi malas ribetnya, gitu loh. Ya, satu, ini kita bicara dulu masalah pajak tahunan itu ya. Kita datang karena mohon maaf kalau di kampung-kampung itu kan kalau motornya belinya second, itu kan kadang tidak dibalik nama. Iya, udah. Kalau mau bayar harus minjem KTP-nya pemilik, itu kan ribet Mas. Ya. Ini alhamdulillah sekarang sebenarnya difasilitasi lewat online itu tidak perlu KTP-nya ini, ya cukup fotokopinya bisa. Tapi kan ini belum semuanya berlaku seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya berapa sih potensi yang tidak membayar dan masih potensi dibayar? Ini kan harus disajikan dengan data yang konkret agar kita bisa memaksimalkan peran itu. Nah, sekali lagi setiap tahun objek pajak kan bertambah. Pak, motor ataupun mobil yang masuk ke Jawa Timur setiap tahun kan bertambah. Artinya harusnya karena bertambahnya objek pajak, dari situ juga ada peningkatan target pajaknya. Selama ini kan stagnan terus di sini. Berarti kita perlu tahu betul antara objek pajak tahun sebelumnya yang mutasi masuk berapa, yang mutasi keluar berapa, tambahan yang barunya berapa. Ini harus clear. Supaya kita bisa tahu sebenarnya ada berapa potensi yang harusnya masuk ke dalam. Nah, dan saya yakin betul setelah kita telusuri lebih dalam, nah masih banyak potensi-potensi yang bisa digali di sana. Nah,
inovasi-inovasi ini perlu terus dilakukan. Kemarin kita ke Jogja, Mas. Ke Jogja itu mereka melakukan inovasi, bayar pajak itu bahkan pajak 5 tahunan. Ya. Bayar di tempat langsung terbit sak plat nomornya, Mas. Wih. Nah, ini kan perlu dicontoh yang seperti ini. Bisa kita ke sana, Pak? Nah, kita kemarin Komisi C kunjungan kerja selalu seperti itu, Pak. Kita fokus pada hal-hal yang memang bisa kita tarik inovasinya ke sini. Kemudian kita juga pernah ke Jawa Barat. Karena kan mohon maaf sekarang lagi ngetren Gubernur Jawa Barat terkait dengan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Kita tanya ke sana, kenapa kok bisa seperti itu? Apakah Jawa Timur bisa atau tidak bisa? Nah, ini memang ada situasi yang berbeda, Mas. Karena itu kami pun menyampaikan kepada Pak Benda, pada Gubernur, bukan perkara masalah kita ikut atau tidak ikut Jawa Barat, tetapi kita kaji betul data kita seperti apa. Alhamdulillahnya kita ada respon kemarin. Per 14 Juli kemarin, itu kan pemerintah Jawa Timur melonceng pemutihan. Tapi berlaku terbatas. 1 bulan. Ya, nanti sampai Desember ini. Perpanjang ini. Sampai Desember ini. Jadi pemutihan ini ada beberapa jenis. Yang pertama pembebasan pajak dan pembebasan denda administratifnya. Ya. Ini berlaku untuk semuanya. Pokoknya segera bayar dalam periode ini, maka denda administratif dihilangkan. Berlaku untuk semua masyarakat. Ya. Roda 2, roda 4 semuanya berlaku. Yang kedua, ini penghilangan pokok pajaknya juga. Pokok hutangnya itu. Itu berlaku terbatas. 1 untuk pengendara ojol roda 2 ini, Mas ya. Yang kedua untuk masyarakat kelompok ini pengentasan kemiskinan ekstrim. Atau bahasa gampangnya itu kan yang punya kartu inilah PKH. Ya. Nah, ini mereka bisa hanya bayar untuk mulai 2025 aja. Yang sebelumnya sudah dibebaskan. Nah, ini kan upaya kita untuk menarik kepada masyarakat. Tetapi sayangnya menurut saya persiapan teman-teman Bapenda ini kurang lama. Sehingga informasi itu belum tersebar banyak ke masyarakat. Nah, ini kita harapkan ke depan sosialisasinya lebih dikuatkan lagi. Ya, ada masih ngobrol tentang diversifikasi atau inovasi lah. Ya. Catatan ada sektor energi terbarukan dan juga pengelolaan sampah yang sekarang dilirik beberapa provinsi, Pak, sebagai sumber PAD alternatif. Ya. Anda lihatnya Komisi C sudah menaruh perhatian juga pada sektor ini? Saya pernah beberapa kali diskusi dengan teman-teman di PJU, ya, ketika mereka menyampaikan sedang berupaya membangun pembangkit listrik yang tenaga surya. Nah, itu. Kemudian juga di beberapa tempat kita kan sebenarnya sudah menjalankan pembangkit yang tenaga air. Seperti di Blitar sebagainya. Itu manfaatnya double, Mas. 1, energi terbarukan. Yang kedua, mereka menggunakan air itu ada retribusinya yang masuk ke provinsi, Mas. Namanya pajak air permukaan. Itu dan kontribusinya lumayan besar, pajak air permukaan ini. Nah, makanya hal semacam ini menjadi bahasan serius di teman-teman. Bagaimana ada potensi-potensi baru meskipun nilainya mungkin belum terlalu besar, tapi ini bisa dibangkitkan potensi ke depannya. Juga ada yang belum optimal lagi itu pajak alat berat, Mas. Alat berat? Ya. Wah. Pajak alat berat ini kan teman-teman itu keterbatasan masa pendataannya. Ya. Karena sepertinya perlu disederhanakan. Karena secara aturannya kan ribet itu. Di alat berat itu jenisnya ini, tipenya ini kan berat. Ya. Ini harusnya dipermudah aja, semuanya alat berat nilainya berapa kan harusnya kan minimal biar mereka setorannya masuk. Yang tidak kalah penting itu sebenarnya nanti berkaitan dengan pengelolaan desa wisata dan sebagainya. Ini yang masih terus itu ya. Meskipun itu masuknya ke kabupaten kota, tapi setidaknya begini. Kalau masyarakat ekonominya bergerak, maka mereka juga akan tertib membayar pajak. Jadi manfaatnya secara tidak langsung akan tetap juga ke provinsi juga. Balik gitu, lagi, ya. Jadi nggak perlu merger, restrukturisasi yang udah usah ribet-ribet lah. Ya, ini sederhana. Ini kita jalani yang sudah ada, kita serius. Saya yakin itu sudah berdampak. Ini masyarakat sudah ditekan terus nih. Kalau naikin retribusi, mending kita diversifikasi ya Pak ya. Cari yang masuk lebih ya kecil-kecil tapi utun. Iya, selama masyarakat kita itu dalam memperoleh ekonominya itu gampang, Mas. Saya yakin mereka mau bayar pajak. Karena itu pemerintah harus hadir bagaimana masyarakat kita itu tetap
tidak pergi kemana-mana, Ya. tetap di daerahnya masing-masing, dan bagaimana mereka berusaha di sana itu mudah dan tumbuh. Benar. Ini butuh dukungan pemerintah itu. Ya. Dan saya yakin pemerintah bisa untuk melakukan itu. Ya. Dukungannya seperti apa kalau Anda lihat selama Anda menjabat ya pastinya antara Pemprov, pemerintah kabupaten, pemerintah kota ini dan pusat pastinya kan. Ya. Ini kan krusial gitu untuk sebagai penguatan Pak. Koordinasinya apa nih yang dilakukan? Kita kan membangun keselarasan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Nah, kebetulan kalau sekarang kan kalau presidennya kan Pak Prabowo, saya dari Gerindra punya kewajiban besar Pak untuk bagaimana memastikan program pemerintah pusat itu bisa jalan di masyarakat. Nah, yang pasti terasa di wilayah kami saat ini masalah pertanian. Kemarin Pak Prabowo menyampaikan harga gabah kita kering panen itu minimal 6.500. Dampaknya nyata Mas. Meskipun belum semuanya mampu 6.500, tapi tidak jauh-jauh dari jauh-jauh lah. Itu nyata. Yang kedua pupuk Mas. Pupuk yang dulu kita selalu ribet urusan tidak ada ketersediaan, sekarang lebih-lebih. Pupuk itu banyak. Produksinya kita genjot lebih dari 100%. Menterinya strength banget. Strength banget. Viral. Nah, yang tidak kalah penting tadi masalah perizinan. Sudah ada OSS dari pusat, ada Jatim Jos, kemudian di pemerintah kota itu ada MPP, Mall Pelayanan Publik, yang kalau masyarakat sulit mengakses online, datang aja ke Mall Pelayanan Publik, maka perizinan akan mudah di sana. Selain itu, kita juga mendorong masuknya investasi dari luar untuk masuk ke Jawa Timur. Nah, syaratnya investasi ini bisa masuk dan bawa manfaat kalau pemerintah daerah juga mendukung ini. Sinergi regulasi antara kabupaten dengan provinsi itu harus nyata. Jangan sampai kita mendorong investasi masuk, begitu datang di lokasi maka terganjal dengan regulasi yang ada di sana. Yang tadi. Nah, yang tidak kalah pentingnya Mas, penyiapan kondisi di sana. Jangan hanya meminta, pokoknya kalau ada industri di sini, maka tenaga kerjanya harus dari sini. Kita pun juga harus menyiapkan. Tidak mungkin kan kita merekrut orang yang tidak bisa apa-apa. Perbanyaklah BLK, kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan agar masyarakat di sana yang akan di tempat industri itu siap untuk menjadi pekerja-pekerja di sana. Gitu. Ini harus ini ngomongnya lain nanti. Ini harus ada banyak ini ya. BLK-nya ini jangan sampai kosong juga loh Pak. Betul. Ini harus ada yang mau ngisi. Tapi tadi disinggung sedikit tentang regulasi. Apakah ada yang bisa diharmonisasikan gitu bersama dengan pemerintah? Pasti Mas. Salah satu yang bisa dilakukan optimalisasi atau penataan regulasi itu kan dengan teknologi Mas. Kalau dulu kan dari meja ke meja bergeraknya. Kalau dengan teknologi kan terbuka. Terbuka. Transparan. Terbuka dan gratis ya. Saya katakan gratis, enggak ada lagi di bawah meja. Nah, dengan online ini kita sudah menyatukan dari banyaknya regulasi di beberapa OPD sudah dikumpulkan jadi satu pintu. Kalau sudah online maka yang kabupaten pun digambil ke sana. Jangan sampai membuat aturan yang bertabrakan dengan aturan yang lebih atas. Nah, ini kami di provinsi pun sama. Ketika kita membuat perda, selalu kita merujuk pada aturan yang lebih atas seperti apa. Jangan sampai kita membuat aturan yang menolak atau bertentangan dengan aturan yang lebih atas. Nah, ada kejadian beberapa kali Mas, ini informasi dari beberapa teman-teman OPD, itu ada investasi masuk, sudah tertarik oke, tapi begitu nyampe di lokasi tiba-tiba pemerintah setempat menaikkan nilai jual tanahnya. Akhirnya lari lagi Mas seperti ini gitu. Ini kan kalau tidak sinergi seperti ini. Nah, harapannya ini semacam itu kedepannya bisa ditiadakan lah. Oke. Ya, nggak sadar kita juga ini kalau udah berapa lama ini ya? Bisa sampai subuh ini. Tapi ke depan Pak, ini sebagai segmen terakhir kita ya paling tidak untuk tantangan pasti lebih banyak lagi ya. Masukan, sorotan, kritikan tempatnya di PRD. Ada semacam peta jalan atau roadmap gitu yang ideal menurut Anda untuk meningkatkan PAD Jawa Timur selama Anda menjabat lah paling tidak 5 tahun ke depan. Kalau saya ini menyoroti pada 3 hal saja Mas. Roadmap setidaknya 5 tahun saya di DPRD Jawa Timur, khususnya sewaktu masih di Komisi C. Gambaran saya begini, bagaimana satu memaksimalkan atau mengoptimalkan sumber PAD existing.
Ini harus optimal, digali betul dari ditelaah semua potensi dimaksimalkan. Yang kedua, bagaimana menggali sumber-sumber PAD yang baru, sumber-sumber alternatif PAD yang baru. Ini perlu kita gali lagi. Saya yakin masih banyak hal yang bisa kita gali menjadi sumber-sumber PAD yang baru. Yang ketiga, tadi berkaitan dengan regulasi. Bagaimana menselaraskan regulasi yang berlaku di kabupaten, provinsi maupun di pusat. Ini yang penting. Jadi harapan kita betul-betul terjadi sinergi antara pemerintah Provinsi Jawa Timur, baik eksekutif dan legislatif dengan pemerintah kabupaten kota, dan juga tidak kalah nanti dengan regulasi yang ada di pemerintah pusat itu. Ya. Itu saja roadmap yang saya harapkan bisa jalan ya. Dan peran masyarakat, Pak, semua kalangan ya, anak-anak muda, pelaku usaha hari ini menjamur Jawa Timur, UMKM, mendukung upaya ini Pak, peningkatan PAD ya nggak usah muluk-muluk lah, daerah sendiri-sendiri aja dulu. Gimana Pak? Ya, jadi saya menghimbau masyarakat untuk sama-sama bersama pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang ramah. Jadi investasi, kalau ada investasi masuk, itu kembalinya ke masyarakat juga. Terciptanya lapangan kerja, kemudian ada peningkatan infrastruktur, ada putaran ekonomi yang menyertai baik UMKM dan sebagainya. Kalau tidak ada industrialisasi masuk atau investasi masuk, Mas, UMKM kita itu juga nggak akan tumbuh. Kita selama ini genjot UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah, tapi yang terjadi usaha makin kecil dan mengkeret. Ya, yang terjadi itu karena tidak ada investasi masuk. Gak ada investasi masuk. Siapa yang mau beli semuanya mau jualan. Tapi kalau ada investasi masuk, orang ada pekerjaan datang, maka akan ada pembeli, maka UMKM pun akan tumbuh. Makanya ayo sama-sama saya menghimbau tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kelompok-kelompok organisasi di masyarakat, sama-sama ayo kita ciptakan iklim investasi yang sehat, yang ramah terhadap investasi masuk. Kembalinya kepada kita sendiri kalau itu ya. Kembalinya. Kalau ada saran, kritikan, Komisi C boleh, Pak ya? Kita itu menampung apapun ya, keluhan, masukan yang banyak itu ya kritikan pasti. Memang tempatnya kita. Tapi memang tugas kita di situ. Tugasnya di situ. Tadi cerita off air, banyak masukan, banyak kritikan, masuk ini lagi capek-capeknya. Oke. Pak Hartono, terima kasih waktunya Pak. Semoga kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Salam untuk kawan-kawan di Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Sukses untuk Anda Pak. Amin. Ya kawan, itu tadi perbincangan kami bersama Bapak Hartono, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur yang sudah memaparkan bagaimana wajah pendapatan asli daerah atau PAD Jawa Timur hari ini. Baik dari sektor yang sudah mapan, ataupun dari sektor-sektor baru yang menjanjikan. Ya, mudah-mudahan kita dengan tata kelola yang akuntabel tadi disampaikan, kemudian dengan pengelolaan teknologi, keberanian juga untuk menjemput sektor-sektor potensial seperti ekonomi kreatif, kemudian energi bersih tadi, galian C tadi, optimalisasi aset-aset kita, ya bukan tidak mungkin Jawa Timur bisa berdiri di garis depan sebagai provinsi yang mandiri secara fiskal dan berkelanjutan secara ekonomi. Terima kasih kawan telah menyimak podcast Suara Surabaya. Nantikan episode berikutnya dengan tema dan juga narasumber inspiratif lainnya. Untuk saran dan kritikan boleh Anda masuk di kolom komentar kita. Semoga diskusi hari ini membuka wawasan kita semua jadi langkah kecil menuju perubahan besar yang ada di provinsi kita tercinta Jawa Timur. Saya Hendra Hutagalung undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.